Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stres akademik. Bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi stres akademik pada mahasiswa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Putri Khairunisa, yang kedua ada Hakoina Sasabaa, yang ketiga ada Karen, yang keempat ada Syafina Amalia Susanti, yang kelima ada Eva Nuraini, dan yang keenam ada Julianti Randalayut. Kemudian materi yang akan kami bahas pada video kali ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Langsung saja kita ke bab 1, latar belakang. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut berbagai pihak untuk terus menyesuaikan diri. Di bidang konseling juga tidak luput dari hal itu, terutama untuk meningkatkan kualitas dan memajukan konsep-konsep pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Dengan munculnya teknologi komputer, setiap individu dapat memanfaatkannya, terutama dalam dunia konseling. Konselor dapat menggunakan teknologi komputer dalam membantu konseling. Pelayanan konseling dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang program pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu para konselor melakukan pelayanan bimbingan dan konseling agar lebih mudah dan efektif, sehingga proses pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan lebih baik. Kemudian, rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat stres akademik pada mahasiswa reguler program studi D3 Keperawatan Cirebon. Yang kedua, bagaimana hubungan antara usia mahasiswa dengan tingkat stres akademik yang mereka alami. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan tingkat stres akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi penyebab utama stres akademik di kalangan siswa di berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi dampak stres akademik terhadap kesehatan mental, fisik, dan prestasi akademik siswa. Kemudian yang ketiga, menyarankan cara-cara untuk membuat lingkungan akademik lebih kondusif dengan mengurangi stres akademik. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama menambah wawasan tentang konsep stres akademik, penyebabnya, serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik. Yang kedua, memberikan wawasan baru tentang cara mengenali dan mengelola stres akademik dengan lebih baik sehingga mereka dapat menemukan keseimbangan antara keberhasilan akademik dan stabilitas kesehatan mental. Baik, selanjutnya pengertian TIK dalam BK. Teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks bimbingan dan konseling merujuk pada penggunaan alat dan sistem teknologi untuk mendukung proses bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan, meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan kepada siswa, mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling, memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan dan konseling, mengolah data pelayanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak hal yang bermanfaat bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, teori-teori pendukung. Pertama, teori stres Tralljurus dan Folkman. Teori ini menjelaskan stres sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan. Kedua, teori pengolahan stres. Teori ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan stres yang digunakan individu. Ketiga, teori pengembangan remaja. Teori ini termasuk pandangan Erik Erikson tentang perkembangan psikososial, menunjukkan bahwa remaja termasuk mahasiswa berada pada tahap yang penting dalam pembentukan identitas dan hubungan sosial. Keempat, teori kesehatan mental. Teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk stres. Kelima, teori dukungan sosial. Teori ini menyatakan bahwa dukungan sosial dapat mengurangi dampak stres. Yang terakhir, teori homeostasis. Teori ini menjelaskan bahwa individu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan dalam hidup mereka.
Selanjutnya, peran dan manfaat TIK dalam BK. Peran pertama, TIK sebagai alat digunakan untuk mendukung proses bimbingan dan konseling melalui berbagai aplikasi dan teknologi. Kedua, TIK sebagai alternatif. Teknologi ini memungkinkan adanya alternatif cara untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, TIK sebagai agen perubahan. TIK berperan sebagai penggerak perubahan dalam cara layanan bimbingan dan konseling dilakukan. Manfaatnya, pertama, mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, mengolah data pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, di sini kita akan masuk di dalam bab 3 mengenai tentang desain penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tertentu dengan tingkat stres akademik pada mahasiswa. Desain deskriptif korelatif dipilih untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor yang diperkirakan mempengaruhi stres akademik mahasiswa, seperti usianya, jenis kelamin, indeks prestasi, dan jumlah kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang subjek dan instrumen penelitian. Yang pertama itu ada populasi penelitian ini adalah mahasiswa reguler tingkat 3 semester 5 tahun akademik 2014-2015 dengan usia termuda respondennya itu adalah 19 tahun dan tertuanya itu adalah 21 tahun. Sebagian besar responden ini itu berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 58 orang atau sebanyak 75,3%. Kemudian yang kedua itu ada instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner yang terdiri dari data demografi. Di dalamnya itu terdapat usia, jenis kelamin, indeks prestasi, dan jumlah kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan. Dan pernyataan untuk mengidentifikasi tingkat stres akademik dengan menggunakan skala Depression, Anxiety, and Stress Scale 42-42 oleh Levy-Bone and Levy-Bone 1995 yang dimodifikasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk di dalam prosedur pengumpulan data dan analisis data. Di sini ada 6 prosedur pengumpulan data melingkupi. Yang pertama itu ada penentuan populasi dan sampel, yang kedua ada pengembangan instrumen, yang ketiga ada uji coba kuesioner, yang keempat ada pengumpulan data, dan yang kelima ada pengumpulan dan penyimpanan data, dan yang keenam itu ada analisis data. Analisis data sendiri itu menggunakan metode analisis univariat untuk mendapatkan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara variabel digunakan uji chi-square. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel usia dan tingkat stres akademik, serta antara jumlah kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan dan tingkat stres akademik. Baik, kita masuk di deskripsi kasus. Secara keseluruhan, kita mendeskripsikan situasi yang dikeluhkan oleh mahasiswa keperawatan terkait tekanan akademik yang sangat tinggi akibat banyak faktor. Ini termasuk jumlah tugas keharusan menjaga nilai-nilai rata-rata dan latihan yang sangat menuntut. Ada beberapa faktor seperti usia mahasiswa keperawatan yang frekuensi kunjungan ke puskesmas yang berhubungan dengan tingkat stres akademik. Lanjut, kita masuk di hasil penelitian. Usia rata-rata, usia responden adalah 19-98 tahun dengan rentang usia antara 19 hingga 21 tahun. Jenis kelamin sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu 58 orang, 75,3%, meskipun perempuan lebih banyak mengalami stres berat, 31 orang, 40,3%. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan tingkat stres akademik. Indeks prestasi. Mayoritas responden memiliki indeks prestasi yang sangat memuaskan 94,8%, tetapi tidak ditemukan hubungan signifikan antara indeks prestasi dan tingkat stres akademik. Namun sebagian besar responden dengan indeks prestasi sangat memuaskan juga mengalami stres berat 53,2%. Kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan. Sebagian besar responden 67,5% tidak
pernah mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. Hampir setengah dari responden mengalami tingkat stres akademik berat dengan 43 orang, 55,8% mengalami stres berat, dan 24 orang, 31,2% mengalami stres sangat berat. Analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara usia dan tingkat stres akademik. Respon yang berusia 20 tahun memiliki proporsi tertinggi mengalami stres berat, 44,2%. Tetapi, hubungan signifikan antara jumlah kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan dan tingkat stres akademik, responden yang tidak pernah mengunjungi pusat kesehatan cenderung mengalami tingkat stres yang lebih berat. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya ada analisis kasus. Yang pertama ada teori stres Lazarus dan Volkmann. Mahasiswa yang lebih sering mengunjungi pusat kesehatan kemungkinan besar mengalami stres yang lebih tinggi karena mereka mungkin sedang menghadapi masalah kesehatan yang terkait dengan tekanan akademik tersebut. Terus yang kedua ada teori pengelolaan stres atau coping. Strategi coping yang digunakan mahasiswa perempuan dan laki-laki mungkin berbeda, meskipun tingkat stresnya hampir sama. Perempuan mungkin lebih sering mengungkapkan tekanan mereka secara verbal. Namun ini tidak berarti mereka lebih efektif dalam pengelolaan stres dibanding laki-laki. Yang ketiga, ada teori pengembangan remaja. Tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu kemampuan mereka dalam membangun kepercayaan diri dan menjalin hubungan sosial yang lebih sehat sesuai dengan teori pengembangan remaja. Selanjutnya nomor 4 ada teori kesehatan mental. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi yang pada akhirnya akan mengganggu kemampuan mahasiswa untuk fokus dan berprestasi di bidang akademik. Yang kelima, ada teori dukungan sosial. Individu yang merasa tidak mendapat dukungan sosial yang memadai cenderung mengalami stres lebih tinggi. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau dosen dapat meningkatkan kerentanan terhadap stres akademik. Yang terakhir ada teori homeostatis. Teori ini menjelaskan bahwa ketika mahasiswa mengalami stres akademik yang tinggi, mereka berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam hidup mereka. Namun, jika stres terus berlanjut, upaya mereka untuk menyeimbangkan tekanan akademik dan kehidupan pribadi bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka secara negatif. Selanjutnya, ada pembahasan penerapan TIK dalam penanganan stres akademik. Yang pertama ada aplikasi mindfulness dan relaksasi. Yang kedua, e-learning yang mendukung. Ketiga, game edukasi untuk relaksasi. Keempat, pelatihan keterampilan pengelolaan stres melalui video pembelajaran. Yang kelima, penggunaan aplikasi manajemen waktu dan tugas. Dan yang terakhir ada konseling daring. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah serangkaian alat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Namun di sisi lain, penggunaan TIK yang berlebihan atau tuntutan untuk menguasai berbagai teknologi dapat menjadi sumber stres akademik. Ketika mahasiswa dihadapkan dengan tuntutan akademik yang tinggi, seperti penugasan online yang banyak, penggunaan platform pembelajaran yang beragam, atau sulitnya mengakses teknologi yang memadai, hal ini dapat menambah beban pikiran dan memicu stres. Terakhir, saya akan membacakan rekomendasi. Yang pertama yaitu program manajemen stres bagi mahasiswa baru. Kedua, peningkatan layanan konseling psikososial. Yang ketiga, pelatihan strategi coping. Yang keempat, dukungan sosial yang lebih kuat. Yang kelima, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental. Dan terakhir yaitu program keseimbangan hidup akademik dan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.